Assalamualaikum teman-teman, kelompok 5 di sini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Lazismu. Apa itu Lazismu? Yuk simak terus videonya. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau disingkat dengan Lazismu Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Pekanbaru adalah sebagai menjadikan mustahik atau fakir miskin menjadikan muzaki atau pemberi zakat. Zakat harus bisa menjadi berdaya guna sehingga beransur-ansur kemiskinan dapat dituntaskan. Lazismu Pekanbaru dikukuhkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Lazismu Pekanbaru adalah mengoptimalkan pengelolaan JIS yang amanah, profesional, dan transparan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan JIS yang kreatif, inovatif, dan produktif. Berikut adalah wawancara kami dengan pengurus Lazismu Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febren, Pak, dengan teman saya Muhammad Aladi Sofian. Kami berdua dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah ingin bertanya, Pak, apakah Lazismu itu bergerak di bidang AUM, Pak? Bidang apa? Termasuk di dalam AUM, gitu, Pak. AUM, iya, Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam perspektif kelembagaan tentu iya ya, tapi dalam perspektif bisnis tidak, ya kan? Nah, kita kan lembaga zakat. Kalau bisnis itu harus ada profitnya. Kalau di lembaga zakat kan nggak ada profit. Kita menghimpun zakat infak itu, kita disuruh lagi mengembalikannya atau menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, yang 8 asnaf. Jadi tidak ada unsur bisnis. Di dalam perspektif umum, lembaga zakat itu adalah lembaga sosial. Dalam perspektif umum. Tapi dalam perspektif syariah, lembaga zakat itu adalah lembaga pengelolaan zakat infak. Zakat infak itu mau diapain? Dikelola sebaik mungkin agar penyalurnya tepat sasaran sesuai dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam itu mengatur di mana? Di surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf. Itu yang dilakukan oleh Lazismu sebagai lembaga zakat yang secara substansi lembaga zakat ini sebenarnya ciptaan Allah. Dalam bahasa syariat dia baitul mal. Tapi karena kita hidup di negara yang bukan negara Islam, baitul mal itu harus ada legalitas formalnya. Lembaga zakat atau Lazismu ini didirikan oleh Muhammadiyah, namun izinnya diberikan oleh pemerintah. Didirikan oleh Muhammadiyah tapi diizinkan oleh pemerintah, dari pemerintah, dari izin dari pemerintah. Jadi itu dua hal yang berbeda dengan lembaga yang lain di luar lembaga zakat. Dan petunjuk pelaksanaan pekerjaannya juga harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang sejak adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011, Lazismu itu tidak mengenal ADART. Juklaknya adalah undang-undang nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang terkait dengan pengelolaan zakat infak dan sedekah. Oke, nah,
Jadi itulah substansinya lembaga zakat itu. Dia sebuah lembaga yang unik yang didirikan oleh Muhammadiyah, tetapi sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Legalitas formalnya dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah itu hanya mengusulkan untuk mendirikan lembaga zakat, tapi izinnya itu dari pemerintah. Bagaimana cara bekerjanya atau manual operasionalnya itu harus bersandarkan pada syariat Islam, yang kebetulan sekarang syariat Islam itu sudah dibungkus dengan hukum positif dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan turunan peraturan perundang-undangan lainnya tentang pengelolaan zakat. Itu substansi dari lembaga zakat, infak, dan sedekah yang didirikan oleh Muhammadiyah yang bernama Lazis. Selanjutnya nih Pak, berbicara tentang visi misi. Apakah Lazismu juga ada visi dan misinya? Oh iya, jelas ada. Secara syariat, visinya itu sesuai dengan tujuan daripada zakat itu sendiri. Secara syariat. Namun secara kelembagaan, untuk membangun trust atau kepercayaan daripada para muzaki, masyarakat muslim yang sudah masuk kategori muzaki, ya, masyarakat muslim yang sudah masuk kategori munfik. Muzaki itu orang yang sudah wajib berzakat, yang munfik itu adalah orang yang berinfak, ya. Makanya dibuat visi kelembagaan. Visi kelembagaan itu sekarang turunan dari Lazisme pusat itu adalah menjadi lembaga zakat infak sedekah yang transparan, amanah, dan akuntabel. Kenapa dibuat seperti itu? Dulu zaman Rasulullah yang menjadi amil itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Nah, kalau sudah dijamin masuk surga, kan sudah pasti dapat dipercaya kan? Nah, kita ini kan belum dijamin masuk surga. Nah, jadi sehingga perlu sistem supaya para amil ini terjaga keamanahannya, terjaga keterbukaannya, tetap konsisten dengan akuntabilitas, sehingga dibuat infrastruktur sistem yang menjadikan Lazismu ini adalah lembaga zakat infak sedekah yang dapat dipercaya oleh para muzaki dan para munfik. Itu yang terkait dengan visinya. Satu lagi nih Pak, dengan diadakannya ya lembaga Lazismu ya, yang didirikan ini, apakah masyarakat begitu antusias dengan lembaga tersebut Pak? Nah, inilah yang menjadi PR besar kita. Sebenarnya tidak hanya Lazismu, seluruh lembaga zakat itu seharusnya dapat menjadi lembaga yang menjadi tumpuan masyarakat untuk berzakat dan berinfak. Tidak ada tempat lain untuk berzakat dan berinfak kecuali ke lembaga zakat, khususnya Lazismu. Itu bayar besar kita. Ini terkait dengan kelembagaan lembaga zakat yang harus menerapkan good corporate governance, tata kelola organisasi yang baik. Ini menjadi PR tidak hanya Lazismu, seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia. Siapapun yang mendirikannya. Kalau pemerintah kan bernama Basnas. Kalau NU namanya Lazismu. Kalau yayasan ada yang bernama Dompet Duafa, ada yang bernama Rumah Zakat, ada yang itu kan yang seperti itu dibentuk oleh yayasan. Nah, perbedaan yang mendasar antara Lazismu dengan lembaga zakat dibentuk oleh yayasan. Yayasan itu masih ada nuansa profitnya. Sehingga dia kehilangan jati dirinya sebagai sebuah lembaga zakat infak sedekah yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Beda dengan Lazismu dan Lazismu. Nah, Lazismu ini kita akan gerakkan sesuai dengan Muhammadiyahnya.
Muhammadiyah itu kan pengikut Muhammad. Lucu saja kalau lazismu tidak dikelola seperti Rasulullah mengelola Baitul Mal. Lazismu ini kan lembaga zakat infak sedekah, bukan lembaga filantropi, bukan LSM. Yang membuat aturan, apa istilahnya, yang membuat juklaknya itu langsung Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita mengelola lembaga zakat tidak sesuai dengan juklak yang dibuat oleh pencipta dan Rasulullah, kita kehilangan jati diri sebagai pengikut Muhammad. Makanya kalau kita di Muhammadiyah ini, bagaimana dulu Rasulullah mengelola zakat infak wakaf, seperti itulah kita mengelola zakat infak di lazismu. Karena di Muhammadiyah ada lagi majelis wakaf. Itu yang paling pokok di dalam mengelola zakat. Baik Pak, mungkin sekian kami. Iya Pak, seperti yang kurang kami mohon maaf. Ya, sama-sama.